Dok, kemarin tuh konten kita yang tentang mandi pas lagi demam itu lumayan naik. Berapa? Itu sebenarnya 1 juta view. belum banget sudah. Sebenarnya penasaran aja sih, demam itu kalau harus kita jelasin pakai bahasa sederhana, demam itu apa sih? Oke, kita bahas soal demam ya. Kita bikin paling simpelnya aja deh. Kalau menurut lu sendiri, gimana tuh patokannya orang demam atau enggak? Panas badannya, Oke, panas badannya. Terus, kayak badannya sakit-sakit gitu sih, sama nggak enak badan. oke, demam ini adalah suatu sistem pertahanan diri yang mungkin banyak orang nggak tahu. Demam tuh ganggu banget sih, demam tuh nggak enak. Tapi harus kita tahu demam itu pertahanan diri dari badan kita, dimana kita tuh tahu nih ada virus, ada bakteri. Nah itu harus dilawan. Dilawannya dengan apa? Dengan menaikkan suhu badan kita. Jadi badan kita produce atau menghasilkan panas lebih buat melawan si bakteri atau virus itu. Jadi sebenarnya demam tuh ada baiknya sih. Berarti bakteri itu bakal mati kalau ada di suhu yang lebih tinggi ya, makanya badan naikin suhu. Yes, targetnya sih begitu ya, si badan semikirnya begitu. Cuman kan memang ya namanya bakteri atau virus kadang butuh suhu tinggi tertentu dong baru bisa mati. Cuma kan badan kita juga ada daya tahannya sendiri dong, nggak mungkin dong. Contohnya nih kita nyemplung ke lava aja kita nggak kuat. Kita misalnya kena matahari Indonesia yang jaraknya mungkin cuma 5 kilo ya, kalau Indonesia matahari gitu ya. Karena panas banget, apalagi di Bekasi. Nah, itu kan badan kita nggak kuat kan sama panas kayak gitu. Gimana kita bayangin suhu badan kita sampai suhu ke 50 derajat, 60 derajat. Jelas pasti overheat dan badan kita damage organ-organnya. Itulah sebabnya walaupun ada demam, tapi sebenarnya demam itu harus tetap kita batasin di sampai suhu-suhu berapa yang bisa kita jadiin alarm gitu loh. Oh oke. Berarti kalau misalnya nih ambil contoh kayak yang sering gue denger sih ya, bayi-bayi yang waktu kecil mereka udah kena step ya, kayak panasnya akhirnya terlalu tinggi dan sering berkali-kali kan akhirnya kita suka bilang tuh ada putus tuh di otaknya gitu. Tapi benar. Kayak wallham gitu. Oke. Panas banget, terus gitu putus kan gitu. Jadi kayak ada yang kurang-kurang gitu, sorry. Nah makanya kayak bener sih kayaknya ya, berarti orang yang kayak terlalu handle panas terlalu tinggi juga nggak akan kuat kan berarti. Bener banget. Jadi yang namanya demam ini ya jatuh-jatuhnya kalau misalnya terlalu tinggi demamnya nggak bagus, tapi kalau nggak demam sama sekali juga nggak bagus. Jadi kita perlu demam tapi demamnya di maintain atau ditahan di suhu tertentu aja. Buat sebagai pertanda aja. Jadi tahu nih badan nih, oh ini ada yang salah. Kalau misalnya nggak ada demam, badan rasanya jalan-jalan aja tiba-tiba organnya rusak, lebih bahaya dong. Jadi ini sebenarnya demam tuh semacam alarm yang ngasih tahu bahwa ada sesuatu yang salah di badan kita. Nah, tadi balik lagi ke masalah step. Ya, itu sebetulnya sih step itu ini penting juga nih ya. Step itu kejang demam ya, tolong dibedain. Jadi step sama kejang biasa itu beda. Oke. Step itu adalah kejang yang terpicu karena demam. Dimana itu demamnya tinggi tadi menyebabkan si saraf-saraf di otak kita itu gimana ya? Kasarnya kerjanya jadi berlebihan lah ya. Karena dia berlebihan mencetuskan zat-zat metabolit dari saraf itu untuk menghubungkan antara satu saraf sama saraf yang lain jadi berlebihan sehingga orangnya itu jadi kejang, kasarnya gitulah kita nyebutinnya gampangnya lah. Dan ini berlaku juga di organ-organ yang lain loh. Jadi misalnya di ginjal ataupun di hati kita, kalau misalnya kita suhunya terlalu tinggi itu juga bisa merusak organ-organ tersebut gitu. Cuman memang salah satu yang paling sering atau paling mudah kelihatan sih di otak ya, ternyata tadi kejang demam, dan itu biasanya terjadinya di anak-anak gitu. Oke, balik ke tadi deh. Kapan kita tahu ini terlalu tinggi? Iya, ini sering banget terjadi ini di pasien-pasien gue ini, banyak banget datang bilangnya demam, bilangnya demam, tapi waktu diukur suhunya tahu berapa suhunya? 36, 36,5. Jadi Belum demam sih sebetulnya, tapi ya balik lagi kita harus punya patokan di suhu berapa sih kita disebut demam. Nah, ternyata kita sih secara medis ya menyimpulkan bahwa yang namanya demam itu kalau suhunya sudah 37,5 derajat Celcius. Ya, jadi kalau misalnya kita masih suhunya 37,2 itu namanya belum demam. Itulah kenapa kita penting punya termometer di rumah biar tahu beneran sih nggak kita demam atau enggak sih nih, suhunya bener nggak. Karena kalau cuma ukur pakai tangan itu mah subjektif banget. Bisa aja tangan gue dingin, tangan gue panas, hasilnya nggak pasti. Oke. Terus kalau iya, terus kita harus gimana? Gue mau nanya soal kompres sih sebenarnya. Oke. Kompres ya. Jadi ini seru banget nih karena gue baca-baca di jurnal tentang kompres nih cukup banyak, tapi selalu berlawanan. Ada yang bilang dingin, ada yang bilang hangat. Oke. Tapi basically intinya sih gue coba masukin ke logika aja ya dan pengalaman gue sebagai praktisi medis selama ini.
bahwa nyatanya kompres hangat tuh memang bisa ngebantu untuk menurunkan panas. Benar. Aneh nih. Badan lagi panas. Kenapa malah dikasihnya air panas? Karena kalau orang tua kita bilang ya panas lawannya dingin gitu kan. Oke, ini sorry tadi gue jangan panas tapi anget ya, anget. Kalau panas nanti badan kita buta. Ya, anget. Nah kalau misalnya kita kasih kompres anget, itu nanti dia tujuannya apa sih? Adalah membuka pori-pori kita dan juga membuat pembuluh darah kita tuh jadi melebar. Jadi untuk penghantaran panas keluar itu jadi lebih lancar. Sedangkan kalau kita kasih kompres dingin, itu malah pori-porinya menutup dan pembuluh darah akan mengecil sehingga mau kita buang panas dari dalam keluar malah jadi susah, malah jadi ketahan. Nah, kompres dingin itu apa sih positifnya? Bikin nyaman aja, enak, oke? Iya nggak sih? Karena kan kita tinggalnya di negara tropis, negara Indonesia, ya dong. Suhunya panas kan umumnya di sini. Kalau kita dapet yang dingin-dingin enak atau Enak. enak kan? Kurang lebih seperti itu. Pada ini sebenarnya Fever tuh dingin. Bye-bye fever itu sebetulnya dia cuma efeknya sesaat aja. Jadi dia cuma dingin sesaat. Terus habis itu dia tujuannya adalah untuk bisa ngasih comfort dan bikin panas ujung-ujungnya bisa kebuang juga. Tapi berarti perlakuannya sama. Perlakuannya hampir sama. Yang kompres dingin tadi. Iya, tapi tujuannya adalah dengan bye-bye fever dia cuma ngasih nyaman di depan, habis itu ke belakangnya dia efeknya akan sama dengan si kompres hangat. Oke. Jadi dia nggak seterusnya dingin. Makanya kalau misalnya kita tempel bye-bye fever, dia nggak dingin sampai seterusnya. Dan itu nggak apa-apa. Nggak masalah. Justru tugasnya buat itu ya. Dia bikin comfort, dia lebih ke comfortnya. Bye-bye fever. Oke. Ini kita sebut merek nggak apa-apa. Ini Jeb, tadi berarti kompres itu yang kompres Hangat. supaya tadi cepet keluar panasnya dari tubuh kita ya. Yes. Kayak bisa nggak kita ilustrasiin tuh berarti kayak misalnya kan badan lagi panas, kita jendelanya panas biar keluar itu kan pori-pori. Betul. Jadi ya diangetin karena emang kalau anget pori-porinya kebuka, jadi lebih mungkin buat panasnya keluar dari badan. Bener banget. Artinya kalau keringetan bagus tuh, pasti mau. Artinya kalau keringetan, gini ya, kalau misalnya keringetan itu kan kita nggak harus selalu pas demam ya. Cuma memang kalau misalnya kita berkeringat, itu kan dia akan bikin untuk pembuangan suhunya jadi lebih gampang. Karena salah satunya lewat air yang keluar dari si keringat itu. Itu bisa bagus juga. Suatu tanda yang bagus atau suatu metode yang bagus, tapi bukan jadi patokan. Balik lagi ya, kompres, berkeringat, atau bisa selimutan dengan suhu, dengan tebel gitu ya. Itu juga banyak tanya selimutan tebel, pakai baju tebel. Iya. Balik lagi ini semua adalah salah satu metode yang bisa membantu untuk turunin demam. Oke. Tapi balik lagi, kita praktisi medis selalu menyarankan untuk menggunakan obat demam. Why? Kenapa? Ini bagus kita jelasin atau gue jelasin pakai analogi pabrik ya. Ini bagus banget. Jadi obat yang kita minum itu namanya paracetamol buat turunin demam. Paracetamol ini fungsinya adalah anti prostaglandin. Nah, apa tuh? Lo tau nggak prostaglandin itu apa? Prostaglandin ini adalah salah satu zat yang dihasilkan oleh badan supaya bisa produce atau menghasilkan panas yang lebih tinggi untuk melawan bakteri atau virus. Jadi virus atau bakteri tertentu yang memang akan membuat badan ini menghasilkan prostaglandin yang jauh lebih banyak. Makin banyak prostaglandin, badan kita makin disetting atau disetel supaya suhunya makin tinggi. Jadi normalnya kita 36,5 derajat, dan prostaglandinnya makin tinggi. Nyapelnya normalnya badan kita mikirnya adalah, suhu gue harusnya 37,5 nih buat lawan bakteri. Makin banyak lagi, 38,5, makin tinggi lagi, 40, 41, dan seterusnya. Selain tadi dari panas, mekanisme untuk melawan bakteri sama virus kan nggak cuma panas dong. Ada sel darah putih dan lain-lain. Ya kan? Prinsipnya gini, ada satu pabrik, tadi isinya ada banyak tuh, ada prostaglandin, ada sel darah putih dan lain-lain ya. Itu pekerjaannya nih. Nah si pekerja ini saling bekerja sampai akhirnya karena makin banyak kerja kan pabrik jadi makin panas, produksinya makin banyak. Makin banyak, pabriknya makin panas, overheat dong. Ya kan? Harus ada yang ngasih tahu bahwa ini pabriknya udah terlalu panas nih. Yang ngasih tahu siapa? Paracetamol tadi. Datanglah paracetamol, tuk masuk. Lu produksinya udah kebanyakan, si badannya panas nggak kuat nih, kurangnya produksinya. Udah akhirnya berkurang lagi itu produksinya dengan cara apa? Ngurangin sih yang prostaglandinnya. Dengan prostaglandinnya tidak diproduksi terlalu banyak, badan jadi tidak terlalu panas suhunya. Meskipun begitu, sel darah putihnya tetap ada buat melawan si bakteri sama virus tadi. Berarti prostaglandinnya kerjanya digantiin sama si sel darah putih. Dia ngasih tahu tubuh kalau lu udah stop dia naikin panasnya, dan dia atasinnya pakai sel darah putih aja. Benar. Karena mekanisme untuk pertahanan diri itu ada banyak banget. Cuma salah satunya yang tadi kurang bagus saat terlalu banyak adalah si panas tadi, gitu. Jadi ibaratnya kita
kita maintain lah, kita balance supaya badan bisa tetap aman walaupun ada si demam tadi. Gitu. Oke, boleh. Oke, terus kapan harusnya kita mulai minum obat demam? Soalnya logikanya gini, tadi dibilang tubuh itu ngasilin panas disebutin, karena apa? Karena dia bisa matiin bakteri dan virus yang masuk ke tubuh kita, makanya itu mekanisme panas. Yes. Nah sebenarnya sih kalau minum paracetamol begitu badan demam, konsumsi aja nggak masalah. 37,5 ke atas. Tapi kalau begitu suhu 37,5, langsung aja minum paracetamol.